mulai ibadah kita hari ini. Oke, nah sekarang Kakak Tasya mau ajak semuanya berdiri. Kita mau sapa dulu, coba sapa mamanya, sapa papa, sapa kakak. Apa kabar? Apa kabar? Udah? Nah sekarang Kakak Tasya mau ajak semuanya nyanyi. Kita nyanyi apa? Siap-siap tangannya semua tunjukkan. Kita mau nyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya Tuhan dipuji. Ini dari terbit matahari sampai pada masuknya Tuhan dipuji. Sekarang kita mau kasih apa kabar? Mama, papa, kakak, adik, siap ya? Apa kabar? Kita bergembira, tepuk tangan, berikan lagu ya, goyang berdiri, goyang putar, cari yang lain satu lagi. Apa kabar? Kita bergembira, tepuk tangan, berikan lagu, goyang berdiri, goyang ke kanan, putar, cari yang lain. Tepuk tangan buat adik-adik semua. Hebat. Oke adik-adik, sekarang boleh duduk dulu. Kita mau berdoa sama-sama. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Boleh ikutin kata isi ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kita semua bisa berkumpul lagi untuk ibadah online. Tuhan berkati kakak-kakak pelayan dan juga adik-adik supaya bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Semuanya berdoa. Kita tepuk tangan dulu. Oke adik-adik, supaya lebih semangat Kakak Tasya mau ajak kita untuk nyanyi satu lagu lagi. Kita mau nyanyi lagu Duduk Senang, Berjalan Senang. Oke siap? Musik. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hati senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang sekali lagi. Duduk senang, berjalan senang.
sekarang kita mau masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyi dulu satu lagu ya. Baca kitab suci, doa Tuhan. Siap semuanya? Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Tuhan kiranya mau mencurahkan Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, biar kami bisa menyiapkan diri kami dengan baik untuk mendengar firman-Mu. Tuhan juga berkati kakak layan yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah kakak layan yang bertugas bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semua sehat-sehat selalu ya. Nah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap ya? Berarti semua sudah menyiapkan Alkitabnya ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan membuka Alkitab kita dari Efesus 3 ayat 1 sampai dengan 13. Sudah semuanya? Kalau sudah semuanya, kita bersama-sama membacanya ya. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yaitu pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh pada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Nah adik-adik bisa lihat gambar di sebelah kakak ini. Siapakah dia? Masih ingat adik-adik? Nah, pasti pada masih ingat ya. Ya, benar. Dia adalah Bapak Paulus atau disebut juga Rasul Paulus. Nah, adik-adik, saat tadi kita membaca Alkitab kitab Efesus ini, Bapak Paulus yang menulisnya. Pada saat menulis kitab Efesus ini, Bapak Paulus sedang di dalam penjara
dan dia dipenjara oleh seorang kaisar yang bernama Kaisar Nero. Kaisar yang pada zaman itu sangat kejam. Tapi walaupun sedang menderita di dalam penjara yang penuh dengan kesesakan dan penuh dengan penderitaan, tapi Bapak Paulus tetap aja menuliskan surat. Dan surat itu bukan surat sembarangan adik-adik ya. Nah, adik-adik, surat tentang suatu kabar rahasia. Kira-kira rahasia apa ya? Adik-adik akan mau tanya, pasti adik-adik pernah juga punya satu rahasia kan? Iya, sama kakak juga pernah punya rahasia. Rahasia itu ya suatu kabar atau cerita yang disimpan dan tidak boleh diketahui oleh orang lain ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, tetapi rahasia yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu adalah sebuah rahasia istimewa. Rahasia yang justru semua orang boleh mengetahuinya, terutama orang-orang yang bukan Yahudi, artinya orang-orang yang belum begitu mengenal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa ya isi rahasianya? Ternyata isi rahasia itu adalah tentang karya keselamatan yang bisa diperoleh oleh banyak orang, oleh semua orang, oleh siapa saja. Bukan orang Yahudi ataupun non-Yahudi, tapi semua orang bisa mendengarkan rahasia kabar keselamatan tersebut. Nah, adik-adik, kita masih buka Alkitab kita ya. Kita coba buka Alkitab dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ya, kita buka bersama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16. Kalau sudah semuanya membuka mendapatkannya, kita baca bersama-sama ya adik-adik. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, keselamatan itu adalah kasih karunia atau kebaikan Allah melalui Tuhan Yesus yang diberikan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, adik-adik, keselamatan dan tentang kebaikan Tuhan Yesus itu kita bisa melihatnya di mana adik-adik? Kita bisa melihatnya di dalam apa adik-adik? Ada yang bisa jawab? Di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, kita tinggal membuka Alkitab kita dan kita akan melihat di situ tentang keselamatan dan kebaikan Allah. Nah, adik-adik, inilah yang menjadi tugas Rasul Paulus untuk memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang, kepada pemerintah, penguasa, terutama orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Walaupun Rasul Paulus sedang menderita dalam penjara. Nah, adik-adik, karena setiap orang yang telah percaya kepada Yesus dipanggil juga untuk menceritakan kabar keselamatan dan kebaikan Tuhan Yesus itu kepada semua orang, tanpa harus membeda-bedakan. Walau kita berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, ada yang mungkin yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang warna kulitnya hitam, putih, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang pintar, ada yang bodoh. Adik-adik, di mata Tuhan semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh keselamatan. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang dari berbagai suku manapun juga. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah pernah mendengarkan tentang kabar keselamatan itu? Yang sudah? Coba angkat tangan. Nah, adik-adik, jika kita sudah mengetahui tentang kabar keselamatan atau kasih karunia dan kebaikan Allah itu, nah sekarang tugas kita untuk dapat menceritakan kebaikan Tuhan itu kepada semua orang.
Kira-kira gimana caranya ya? Ya, caranya seperti menceritakan kabar kebaikan Tuhan kepada setiap orang. Kalau di rumah, kita tidak boleh melawan orang tua. Kalau orang tua minta bantu, kita harus segera melakukannya. Jangan bilang, malas nanti aja. Nggak boleh ya. Nah, kalau kita mau melakukan hal-hal baik. Dan juga kita kalau melihat ada teman kita yang jatuh dari sepeda atau yang sudah dalam kesusahan, jangan kita membiarkan, tapi kita juga harus saling tolong menolong. Dan juga adik-adik, untuk memberitakan kabar keselamatan dan kebaikan itu juga harus lewat tutur kata kita. Tutur kata kita harus yang apa adik-adik? Yang baik-baik, yang sopan. Ya adik-adik ya, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar. Tidak boleh adik-adiknya harus mengeluarkan kata-kata yang baik. Itu juga merupakan suatu kabar keselamatan yang kita sampaikan kepada semua orang, kepada setiap orang di sekitar kita juga. Nah, adik-adik, kalau kita mau memberitakan kabar keselamatan, kita jangan merasa takut. Kita harus berani untuk menyampaikan kabar kebaikan Allah, keselamatan itu kepada semua orang. Karena apa adik-adik? Semua orang itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita harus bangga bisa mendapatkan tugas mulia, yaitu memberitakan kabar kebaikan dan kabar keselamatan Allah itu. Karena setiap orang itu diberikan karunia atau kemampuan oleh Roh Kudus Tuhan untuk bisa dapat berkata-kata, dapat berbuat baik, dan dapat memberikan teladan yang baik kepada semua orang tanpa harus membeda-bedakan mereka. Nah, adik-adik, kira-kira bagaimana ya cara kita bercerita kepada orang untuk menyampaikan kabar keselamatan itu? Nah, adik-adik kakak mau tanya. Contohnya kita bisa lihat ini. Semua sekarang sudah punya HP kan? Pasti sudah. Nah, adik-adik, kalau kita punya HP itu, jangan kita pakai hanya buat main game online dengan teman, terus main TikTok-TikTokan, terus apalagi ya kira-kira ya, chatting dengan teman. Wah, pokoknya asik chatting dengan teman lama. Tapi kita bisa memberitakan kabar keselamatan itu lewat pesan-pesan Tuhan Yesus, pesan-pesan tentang firman Tuhan lewat HP kita. Ya adik-adik, oke adik-adik siap kan? Bisa kan? Jadi jangan main terus ya HP-nya, main game online. Bisa kita SMS atau menuliskan kabar-kabar baik lewat HP kita kepada teman-teman kita atau kepada saudara-saudara kita atau kepada siapa aja ya adik-adik ya. Iya, pinter adik-adik ya, kakak yakin bisa lah. Ya, adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kakak mau kita membuka lagi Alkitab kita. Siap? Kita buka dari Markus 16 ayat yang ke-15. Sudah? Semuanya sudah mendapat? Ya. Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itulah yang Tuhan perintahkan kepada kita agar berita keselamatan didengar oleh semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita adik-adik. Amin. Saat ini kakak Ista kasih tugas ya buat adik-adik. Dilihat tugasnya langsung di sebelah. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau menyanyi satu buah lagu, Surga Mengabarkan. Ku suka menunggukan diri kamu.
Mari adik-adik kita bersatu dalam doa, kita mau berdoa syafaat. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur karena kami boleh pada pagi hari ini beribadah. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bernyanyi Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh bersuka cita meskipun kami hanya berada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan. Tuhan selalu menjaga kami dan menyertai kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan hingga hari ini sehingga kami boleh dalam kondisi yang sehat. Begitu juga dengan papa mama kami, begitu juga dengan adik kakak kami, bahkan keluarga kami yang lain. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mau berdoa pada pagi hari ini untuk sekolah kami ya Tuhan yang kami lakukan di rumah. Tuhan tolong karuniakan rahmat Tuhan dan hikmat Tuhan bagi kami semua supaya kami boleh belajar bersungguh-sungguh walaupun kami sedang ada di rumah. Biarlah pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kami baik melalui tugas, melalui handphone Tuhan, kami boleh menerimanya dengan baik dan dapat mengerti juga dengan baik. Tuhan berikan kesabaran buat mama kami, buat papa kami yang mengajari kami di rumah ya Tuhan. Tuhan kami berdoa juga pada pagi hari ini untuk negara kami ya Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan saja yang memberikan hikmat bagi para pemerintah untuk mengatur segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk orang-orang yang sakit ya Bapa, untuk orang-orang yang saat ini menderita penyakit COVID juga Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan Yesus kami mau berdoa juga untuk Oma terkasih kami, Omahan Tuhan yang saat ini semakin lemah di masa tuanya. Biarlah Tuhan Yesus saja yang menjadi penghiburannya, Tuhan Yesus juga yang menjadi kekuatan bagi Omahan, dan juga setiap orang yang membantu Tuhan memberkati supaya Omahan di masa tuanya Tuhan di dalam kelemahan tubuhnya tetap boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar yang Tuhan kirim bagi Omahan. Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk rencana Pelkat PA Tuhan yang akan ulang tahun Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan sertai untuk setiap rencana yang akan berjalan. Begitu juga peralihan ya Bapak, anak-anak yang boleh pindah kelas minggu ini ya Tuhan, Tuhan berkati supaya semuanya boleh bersukacita di kelas yang baru, memiliki teman-teman yang baru, dan boleh bersukacita bersama-sama di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami pada hari ini, kami menyerahkannya semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh ini persembahannya nanti kepada mama dan papa. Nanti biar mama dan papa yang transfer ke gereja atau dibawa ke gereja. Ya, oke, kita akan menyanyikan lagu persembahan kita, bawa persembahan. Adik-adik, berikut pengumuman Pelkat PA untuk minggu ini. Tolong disimak. Wah, sebentar lagi kita akan ulang tahun ke-61 tahun. Ada apa aja ya kegiatan di HUT Pelkat PA ke-61 tahun ini? Yuk sama-sama kita dengarkan. Kegiatan di HUT Pelkat PA ke-61 tahun ini, kita ada 3 kegiatan loh adik-adik. Yang pertama, aksi sosial secara virtual. Yang kedua, lomba anak-anak. Yang ketiga, ibadah syukur Pelkat PA. Kegiatan yang pertama yaitu aksi sosial secara virtual.
kita akan membagikan paket makan siang kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar gereja. Paket makan siangnya seharga Rp25.000 dan akan dibagikan di hari Sabtu tanggal 22 Agustus atau 5 September 2020. Kakak pelayan dan adik pelayan dapat berpartisipasi dengan menyumbang minimal 1 paket makan siang sesuai dengan kerelaan masing-masing. Adik-adik dapat memberikannya melalui ditransfer ke rekening BCA yang terlampir di layar adik-adik, dan jangan lupa mengirimkan bukti transfer ke kakak pelayan kelas masing-masing. Kegiatan yang kedua, kita ada lomba-lomba loh adik-adik. Kita mempunyai 3 lomba, adik-adik dengarkan ya. Lomba yang pertama, lomba membaca Mazmur virtual. Peserta lomba, kelas balita, kelas kecil, dan kelas besar. Lomba membaca Mazmur direkam dalam bentuk video yang bertemakan Tuhan memberkati aku. Video dikirimkan paling lambat pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 ke email hutpelkatpa@gmail.com. Lomba yang kedua, lomba fotografi dari rumah. Peserta lomba, kelas kecil dan kelas besar yang bertemakan menjadi berkat di dalam keluarga. Foto diambil menggunakan smartphone, kamera saku atau kamera DSLR, dan foto dikirimkan paling lambat hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 ke email terlampir. Lalu lomba yang ketiga, lomba foto tokoh yang memberkati. Peserta lomba, kelas batita dan kelas balita yang bertemakan menjadi berkat. Adik-adik difoto dengan berperan sebagai seorang tokoh Alkitab atau figur yang jadi berkat bagi adik-adik. Foto diambil menggunakan smartphone, kamera saku atau kamera DSLR, dan foto dikirim paling lambat hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 ke email terlampir. Untuk ketentuan khusus lainnya, nanti kakak pelayan akan mengirimkan dalam bentuk PDF ke grup kelas masing-masing. Dan kegiatan yang ketiga adalah ibadah pengucapan syukur. Ibadah tetap dilakukan secara streaming dari rumah masing-masing pada tanggal 6 September 2020. Akan diadakan paduan suara virtual, menyanyikan lagu Mars Pelkat PA dan lagu bebas, dan menggunakan dress code baju warna putih. Sekian adik-adik pengumuman dari HUT Pelkat PA. Jika ada yang mau ditanyakan, adik-adik boleh menanyakan ke kakak pelayan di masing-masing kelasnya. Terima kasih. Adik-adik, sekarang kakak akan mengumumkan siapa saja adik-adik yang akan peralihan atau naik kelas ke kelas baru. Sekarang kakak akan mengumumkan siapa saja yang naik dari kelas batita ke kelas balita. 1. Love Christabel Johbet Werinusa. 2. Jayden Christoph Benaya. 3. Anka Ariela Ashier. 4. Matea Dominika Subay. 5. Kinar Elisheva Suitela. 6. Adriel Davin Elkana. 7. Kirana Ratna Wamala. Selamat kepada adik-adik yang sudah naik kelas dari batita ke balita. Sekarang kakak akan mengumumkan siapa saja yang naik kelas dari kelas balita ke kelas kecil. 1. Ansel Alvaro. 2. Cherry Loisa Wibowo. 3. Mike Alexander Tadeus Tobing. 4. Rizky Putra Daiva Pratama. 5. Daryl Mikael Arthur Niki Julu. 6. Ruth Clara Natania Prasetyo. 7. Deborah Natalia Rianto. 8. Sharon Margaret Christine Sairin. 9.
Mikaela Ripka Anabel Nendisa. 10. Audrey Josephine Subay. 11. Krista Alena Pasaribu. 12. Kristi Aleta Pasaribu. 13. Melody Abigail A2. 14. Darren Richie Gunawan. Selamat kepada adik-adik yang sudah naik kelas dari kelas balita ke kelas kecil. Selanjutnya kakak akan bacakan adik-adik yang naik dari kelas kecil ke kelas besar. 1. Monik Kristi Frederika Siburiat. 2. Dilon Priyambada Prasetya. 3. Verlin Graciana Sopakua. 4. Alexander Mehaga Ben Andiko Manik. 5. Cynthia Irene Abigail Pea. 6. Nathanael Satria Bagaskara. 7. Ben Jovan Teros Obisuru. 8. Kensi Air Hiskia. 9. Clementina Stacy. 10. Ibran Rezeki Surbakti. Selamat untuk adik-adik yang naik dari kelas kecil ke kelas besar. Selain itu kakak juga akan bacakan adik-adik kelas besar yang akan pindah ke Pelkat Persekutuan Teruna. 1. Abiel Timothy Gunawan. 2. Abigail Andara Jilena Manik. 3. Abigail Joen Senewe. 4. Ataya Sena Wigena. 5. Elena Putri Sinaga. 6. Yvette Stefania Agatha Simanjuntak. 7. Kaila Sondang Alexandria Sirait. 8. Lydia Mayasari Sihombing. 9. Maria Angel Davina Putri Hutahayan. 10. Michelle Putri Winarko Kailola. 11. Niko Cahyadi Sihaan. 12. Nikita Damayanti Simanjuntak. 13. Katarina Dewi Syarodova. 14. Esther Natali Angelia Kuantika Simanjuntak. 15. Esther Verlin Air Anastasia. 16. Fania Kalista Martaningrum. 17. Grisela Angel Belgur. 18. Marcelo Revano Madison Blegur. Selamat untuk adik-adik yang dipindahkan ke Pelkat Persekutuan Teruna. Nah itu tadi adik-adik, semua adik-adik yang naik kelas ataupun yang pindah ke Pelkat PT. Untuk adik-adik semua yang sudah naik kelas, mulai minggu depan adik-adik boleh bergabung dengan kelasnya yang baru. Selamat semuanya. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Masih semangat kan dalam mengikuti ibadah IMPA? Nah adik-adik, pagi hari ini kakak Nona mewakili kakak-kakak kelas Batita. Ada Kak Tasya, ada Kak Ane, dan ada Kak Indra. Kakak Nona mau menyampaikan selamat ya buat adik-adik yang sudah naik kelas ke kelas balita. Tetap semangat ya di kelas balita. Dadah, terima kasih semuanya. Hai adik-adik, perkenalkan, ini kakak Selma, kakak kelas dari kakak kelas balita. Nah adik-adik, kakak Selma mau ngucapin selamat untuk adik-adik yang sudah naik kelas ke kelas kecil. Adik-adik, semoga di kelas kecil, adik-adik bisa menjadi yang lebih baik ya. Gak seperti yang di kelas balita, masih dianterin mama, ya, masih disuapin. Adik-adik kan sudah sekolah SD kan, adik-adik harus bisa mandiri. Adik-adik harus bisa taat juga ya sama kakak-kakak di kelas kecil. Nah, adik-adik, kakak juga tidak lupa untuk menyambut adik-adik dari kelas batita.
Adik-adik kelas Batita, selamat datang di kelas kakak ya. Nanti adik-adik kelas Batita ketemu sama kakak Supina, kakak Sance, kakak Rizka, dan kakak Selma. Kakak tunggu ya di kelas balita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah kakak kelas balita. Selamat datang adik-adik kelas Batita. Halo adik-adik, Kakak Layan mengucapkan selamat untuk adik-adik yang sudah naik ke kelas besar. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan selalu rajin beribadah. Yang baru naik ke kelas 1, selamat datang di kelas kecil. Tetap semangat, tetap sukacita, dan kita akan beribadah bersama-sama nanti di kelas kecil. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, buat adik-adik kelas besar yang hari ini sudah dialihkan ke Pelkat PT, selamat ya adik-adik sekarang sudah selesai di Pelkat PA dan akan segera bergabung dengan teman-teman di Pelkat Persekutuan Teruna. Terima kasih untuk adik-adik yang selama ini sudah ikut aktif berpartisipasi di semua acaranya PA ya. Selamat bergabung, jangan lupa selalu jadi berkat dimanapun adik-adik berada. Nah, buat adik-adik kelas kecil yang sekarang naik ke kelas besar, selamat bergabung di kelas besar ya. Harus tetap aktif ya di kelas besar ya. Sampai ketemu dengan kakak-kakak kelas besar. Kakak Desi tunggu minggu depan. Bye. Shalom adik-adik semua, Kakak Ane mewakili pengurus dan seluruh kakak pelayan Pelkat PA mengucapkan selamat untuk adik-adik semua yang sudah naik kelas. Tetap semangat dan selamat bertumbuh untuk adik-adik semua di kelas yang baru. Dan selamat juga untuk 18 orang adik-adik layan yang sudah dialihkan ke Pelkat Persekutuan Teruna. Terima kasih untuk adik-adik dan mama papa yang selalu mendukung adik-adik selama di Pelkat PA. Dan kakak pelayan berharap seluruh adik-adik 18 orang anak ini tetap rajin dalam mengikuti ibadah di Pelkat Teruna dan mengikuti setiap kegiatan yang ada di Pelkat PT. Selamat bertumbuh untuk adik-adik semua. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah ini, kakak Tasya mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri lagi. Kita masih mau nyanyi satu buah lagu. Kita mau nyanyi bersaksi sampai Tuhan datang. Oke, musik. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan Yesus, biar sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Biar Tuhan saja yang mau sertai kami, Tuhan juga yang mau lindungi, menyertai kami selama kegiatan kami seminggu ke depan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih.